serta salam adalah kita limpah curahkan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, pada para sahabatnya dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jemaah salat syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, yang mana semoga dengan wasilah karomah dan mujizat dari suratul Fatihah ini, Alhamdulillah, kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah untuk memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. amin. Ala dunia wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya waktu kami persilakan pada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Muslim Hafiz. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal husul wa ijabati kulli mas'ul wa naili kulli ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadinir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli baiti wa ala sairi asba'i millati min ahli sunnatihi wa jama'atihi wa ila arwah jami'il ulama'il amilin wal awliya'is salimin wa jami'il muallifil kutub khususan muallifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussu khususan muallif hadzal kitab Imam Tahir bin Shalih wa jami' masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa jami'i walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa jami' ahli kubur fi hadhihi baldah ya Allah madadana bimadadihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim wa nafahatihim wa fuyudatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a mardati
ridatillahi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ustad, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholla As-Sarihah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusan. Tak lupa jamaah sekalian yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah kita semua mudah-mudahan senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dipertemukan kembali di majlis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita, datangnya kita di majlis mulia ini menjadi amal kebaikan kita semua, menjadi wasilah perkumpulan kita di majlis mulia ini, menjadi sebab semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bergairah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita semuanya mudah-mudahan Allah berikan sakinah, Allah berikan ketenangan. Putra-putri kita yang sedang belajar, yang sedang usaha, mudah-mudahan diberikan soleh-soleha. Hajat-hajat kita dunia dan akhirat Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Imam Ali bin Abi Thalib ini menantu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ali, jamaah sekalian, inna minan ni'ami si'atal mal. Kata beliau, jamaah sekalian, salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita manusia, salah satunya Pak ya, bukan satu-satu, berarti masih banyak. Salah satunya adalah Pak, si'atal mal. Adalah Allah memberikan kelimpahan rizki kepada kita. Allah ngasih banyak duit sama kita. Itu adalah salah satu nikmat Allah yang besar. Jadi Bapak usaha maju terus. Karena jualan ketoprak didorong Pak ya. Jadi maju terus. Gitu kan. Kecuali belokan. Jadi ibu punya suami, karirnya maju terus. Penghasilannya yang tadinya sebulan 10 juta jadi 50 juta. Terus hartanya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Imam Ali nikmat besar. Mengapa ini nikmat besar? Karena orang kalau diberikan harta berlimpah, duit yang banyak, gampangnya Pak ya. Ini kata beliau Imam Ali, punya banyak kesempatan orang ini, lebih-lebih yang megang uangnya orang soleh Pak ya. Orang yang ngerti agama, orang yang takut sama Allah, dikasih banyak duit sama Allah. Maka orang ini kata Imam Ali punya banyak kesempatan melakukan amal soleh. Itu Pak ya. Kebayang sama Bapak Ibu, Pak Redi ini sebulan penghasilannya 5M misalkan. Kabul ya. 5M yang ngelamun mah jangan tanggung pada dia. 5M gampang nanti. 5M kira-kira Bapak bisa nebak 5M itu Pak Redi buat apa kira-kira?
Buat masang kartu atau apa? Gak mungkin. Buat main di remang-remang nggak Pak? Gak mungkin. Tapi nggak tahu, orang kadang nakal kalau banyak duit katanya Pak ya. Lagi belum punya duit sih soleh banget ya. Tapi kalau udah naik aja gajinya, udah petang-tang, peteng-teng. Nah tapi insya Allah kalau orang hatinya ada iman ya, ada ilmu, ada kesolehan, dikasih harta banyak itu pikirannya pasti haji. Betul nggak Pak? Pikirannya bangun pesantren, pikirannya bikin masjid, pikirannya bikin lembaga pendidikan. Kalau orang soleh diberikan banyak harta, gitu ya. Bapak kalau punya rezeki banyak, gaji banyak, salah satu manfaatnya bisa maksimal ngasih nafkah sama istri. Yang sekarang sehari 100.000 karena gajinya naik 100 juta tiap bulan. Ada kemungkinan Pak ya, kalau nggak buka cabang ini ya, ada kemungkinan bisa 300.000 sehari. Jadi menafkahi istri dengan harta yang banyak ini bisa lebih maksimal. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, anak bapak pun sekolahnya nggak main-main. Kalau lagi susah mungkin anak pertama sampai SMP saja, karena ekonomi belum stabil. Tapi setelah usaha maju, anak kedua, ketiga, sekolahnya ke luar negeri, gitu ya. Sekolahnya bukan hanya S1, S2 sambil mesantren. Mesantren itu perlu apa Pak? Biaya, perlu duit, perlu uang. Nah ini makanya orang-orang yang dilimpahkan rezekinya oleh Allah punya banyak kesempatan, bisa banyak melakukan amal soleh. Lebih-lebih yang megangnya adalah orang soleh, gitu ya, pikirannya pakai ibadah. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, bahwa harta ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena banyak amal-amal kebaikan tidak bisa sempurna kecuali dengan pelantaraan harta, duit. Banyak sekali ibadah dalam Islam itu. Haji perlu uang, zakat perlu kaya, berbagi kepada orang miskin kaya dulu biasanya ya. Ada beberapa orang yang rezekinya pas-pasan barangkali, tapi juga peduli banyak Pak ya. Tapi kalau orang banyak harta punya banyak kesempatan. Makanya harta itu jamaah sekalian hakikatnya tidak buruk. Hakikatnya harta itu Pak ya. Jadi hakikatnya harta itu tidak buruk. Makanya dalam Al-Quran kita sering baca surat Al-Adiyat Pak ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sering baca nggak Pak? Atau mungkin ibu pernah dengar wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah, manusia itu sangat senang, hubbi lasyadid, sangat senang kepada apa? Al khair. Ini barangkali Bapak Ibu yang ngerti bahasa Arab, al khair itu artinya apa? Kebaikan. Sesungguhnya manusia itu kata Allah paling seneng banget sama yang namanya kebaikan. Seneng gak Pak tahajud? Buktinya kagak pernah tahajud, saking senengnya lupa segalanya. Begitu kan orang seneng Pak ya, lupa. Bapak seneng gak sama sodako? Saking senengnya bisa lupa kita ya. Nah saking senengnya jadi gak pernah sodako. Saking seneng kan orang kalau yu'mi wa yusim, kalau orang seneng itu biasanya buta tuli katanya. Nah itu saking senengnya. Nah, senang itu ya, al khair, senang kepada al khair. Tetapi kata Imam Ibnu Hajar dalam beberapa tafsir, Bapak Ibu sekalian, al khair di situ tidak ada satupun ulama yang menafsiri, yang mengartikan al khair maknanya kebaikan. Gak ada satupun ulama tafsir. Semua ulama ittifaq, sepakat al khair di situ artinya al malu, harta. Bukan kebaikan, harta. Jadi artinya bagaimana? Wa innahu lihubbil khairi lasadid. Sesungguhnya kita manusia kata Allah paling seneng banget sama yang namanya harta tuh. Bapak di garasi sudah ada Fortuner, cukup nggak Pak? Ya enggak. Pengennya ada garasi lain, Fortuner lagi. Ibu suaminya gajinya 30 juta, cukup nggak? Enggak, pengennya sih 300 juta. Terus senengnya luar biasa kita kepada harta. Jadi harta itu jamaah sekalian, al khair, Al-Quran menyebutnya al khair.
Kenapa disebut al-khair? Karena kata Imam Tirmidzi, harta itu hakikatnya baik, Pak. Asalnya harta, dunia, duit itu baik. Menjadi jelek harta itu dipegang oleh orang yang jelek. Kalau yang megangnya ahli maksiat, seneng perempuan, megang duit, ya udah pikirannya perempuan terus. Kalau orang yang seneng judi, punya duit, ya pikirannya pasti judi. Jadi Nabi Sulaiman ketika diberikan harta banyak, Bapak Ibu, kira-kira yang dikeluarkan untuk apa? Untuk kebaikan. Qorun ketika diberikan harta, gimana? Pelitnya luar biasa. Jadi harta itu bisa baik tergantung yang megang, bisa buruk tergantung yang. Makanya kata Rasulullah, ni'ma malus sholih li rajulis sholih. Harta itu jika dipegang itu menjadi baik jika dipegang oleh orang-orang yang soleh. Makanya ada thariqah, ya, ada keyakinan sebagian ulama bahwa orang Islam itu mestinya harus kaya. Orang Islam itu mestinya harus kaya. Kenapa? Biar lebih apa? Lebih sempurna ibadah-ibadah yang wasilahnya dengan harta. Jadi kita setelah tahu bahwa harta ini nikmat besar, Bapak Ibu, ketika ada tetangga berangkat pagi jam 5, ya, datangnya jam 12 malam, jangan buru-buru suudon. Wah, keduniaan, gitu Pak ya. Oh, cinta dunia tetangga saya. Jarang sholat berjamaah, jarang ikut ngumpul-ngumpul sama orang soleh. Langsung memponis orang ini cinta dunia, ya. Jangan buru-buru, karena dunia itu hakikatnya adalah baik, Bapak Ibu ya. Tergantung untuk apa dunia itu kita cari. Makanya kata para ulama, dunia itu akan terus menjadi amal kebaikan bagi kita. Dunia itu, Pak, yang kita cari akan menjadi amal akhirat, bukan dunia lagi. Mobil bisa jadi akhirat, rumah bisa jadi akhirat, saldo di ATM bisa jadi akhirat semua. Asal 3 syarat ini kata para ulama dipenuhi. Apa? Biar dunia kita, Bapak Ibu, bisa jadi nilai dan ibadah akhirat. Di dunia bisa dinikmati, di akhirat bisa dinikmati dunia kita. Yang pertama, bi antat lubahu bi khulusin niyah. Ketika Bapak, Ibu misalkan kerja, maka dari rumah sudah niatnya dengan baik. Niat kerjanya, niat nyari duitnya, niatnya yang baik. Yang paling gampang Bapak ya nyari rezeki yang halal untuk nafkah anak istri. Ibu membantu suami, ya, kemudian untuk membantu menafkahi anak. Maka perjalanan ibu dalam perjalanan mencari nafkah itu bernilai ibadah. Makanya orang kalau terjadi naudzubillah tabrakan di jalan nyari nafkah, Rasulullah memberikan gelar adalah syahid. Orang yang nyari nafkah di tengah jalan ada kecelakaan sampai terhembus nyawanya, gelarnya asyahid, orang yang mati syahid. Jadi Bapak dicek kalau mau kerja niatnya untuk apa. Kalau niatnya soleh, niatnya baik, agar bisa membantu tetangga, agar saya kalau nyari uang duitnya banyak bisa membantu membangun masjid, Bapak Ibu sekalian, maka itu semua bernilai ibadah. Yang pertama. Yang kedua, alla yulhihahu an dzikrillah. Dunia yang kita cari dari pagi sampai pagi lagi, siang malam itu Bapak Ibu akan terus menjadi ibadah, akan terus menjadi amal soleh ketika tidak melupakan kita kepada kewajiban Allah kepada kita. Jadi ketika adzan, ya berhenti dulu kalau yang dagang misalnya. Kemudian ketika ada kumpulan sholat jamaah, syukur-syukur bisa ikut sholat jamaah. Malamnya masih tetap tahajud, sama keluarga masih bisa muasyarah, masih bisa bergaul dengan baik. Kewajiban-kewajiban kita kepada keluarga tetap ditunaikan. Jangan sampai apa? Saking semangat nyari duit, yang jelek itu begitu, 24 jam lupa sholat, lupa jamaah, boro-boro baca Quran, sama tetangga nggak nyapa, udah kayak orang apa tuh, kesemsem sama dunia gitu Pak ya, lupa segala. Itu yang nggak boleh begitu. Tapi kalau semangatnya
mencari dunia itu tidak melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia sepertinya Pak ya, sepertinya dunia, tapi hakikat di hadapan Allah adalah akhirat. Dan yang terakhir kata para ulama, dunia akan menjadi terus amal akhirat adalah apa? Bi antatlubahu ala wifqi syariah. Ketika dunia dicari dengan tata cara yang telah digariskan oleh syariat, pakai cara Islam nyari nafkahnya. Kalau yang dagang jangan main-main sama timbangan. Kalau yang dagang jangan bohong. Ya. Jeruknya manis dibilangnya, ya itu mah mending ya. Jeruknya pahit dibilang manis, yang asam dibilang manis, ya. Yang manis sama yang asam harganya sama aja. Padahal dari sononya, dari petaninya beda. Nah, ini berarti sudah tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka ketika mencari hartanya sesuai aturan Islam, maka apa? Semuanya bisa bernilai ibadah. Jadi harta, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, adalah nikmat besar yang harus kita syukuri, karena dengan harta itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa banyak melakukan amal-amal soleh. Wa ahsanu minha sihatul jasad. Tapi kata Imam Ali, ada lagi nikmat yang lebih tinggi, yang lebih hebat dari harta yang berlimpah. Belum seberapa harta berlimpah, ada nikmat yang lebih tinggi lagi dari nikmat banyak harta. Apa? Sihatul jasad, badannya sehat. Jadi Bapak, Ibu jangan kecil hati. Kalau cuma penghasilan sebulan 5 juta, 6 juta, tapi badannya sehat, luar biasa, itu nikmat Pak ya. Syukur-syukur duitnya gede, badannya sehat. Tapi ya biasanya ada yang kurang Pak kalau nikmat tuh Pak ya. Enggak badannya sehat, enggak pernah sakit, rezekinya banyak, istrinya enggak cerewet, suaminya sayang tuh, enggak nemu Pak. Nanti kayak Fir'aun ya Pak ya. Gak pernah sakit, hartanya banyak, sombong, aku Tuhan nanti ya. Karena berbeda dengan oleh Allah, biasanya rezekinya banyak, ada gangguan di mana. Badannya sehat, ekonominya terganggu, ya. Ilmunya banyak, keluarganya terganggu. Selalu ada ujian. Jadi ketika badan kita sehat, sekalipun Pak ya, sekalipun harta tidak banyak, itu adalah nikmat yang harus kita syukur. Jadi jangan pola pikirnya, aduh kalau banyak duit, kalau rezekinya banyak. Padahal badan sehat itu rezeki yang harus disyukuri. Coba bayangkan sama Bapak Ibu ya. Orang duitnya banyak, urusan dunia saja Bapak Ibu ya. Duitnya banyak, tapi badannya sakit. Gimana Pak urusan dunia? Malam nggak boleh begadang. Ya, jam 9 sudah di WA sama istrinya, Pak pulang harus istirahat. Enak gak Pak? Padahal lagi ngopi, nggak boleh ngudut, nggak boleh kena gula, nggak boleh kena mecin, nggak boleh kena garam, rebusan terus. Ada yang begitu Pak? Orangnya duitnya seabrek-abrek, tapi udah nggak menikmati hidup. Kita yang pas-pasan, boleh masuk, ya terigu masuk, bakso masuk, apalagi gratis sudah masuk banget ya. Dan semuanya udah enak banget. Urusan dunia, urusan akhirat Pak. Bapak Ibu, urusan akhirat kalau badannya nggak sehat, badannya sakit, bisa nggak baca Quran? Sakit gigi, kepala pusing Ibu, bisa nggak baca Quran? Antara dua, ya tidak bisa sama sekali, atau bisa cuma baru ayat langsung ditutup lagi. Sehat itu luar biasa nikmatnya. Ya. Kemudian sholat tahajud, kalau meriang, tahajud nggak? Ya enggak, orang sehat juga enggak Pak ya. Sehatnya juga apalagi meriang jadi alasan, ya Allah meriang, enggak tahajud ya Allah. Kata Allah, lah enggak meriang juga enggak tahajud, apalagi meriang. Jadi dengan sehat itu apa? Kita bisa juga melakukan banyak amal soleh. Wa ahsanu minhuma, ada lagi nikmat yang lebih baik dari harta berlimpah Bapak Ibu, dari badan sehat. Ada lagi yang lebih hebat kata Imam Ali. Hartanya sedikit, badannya sakitan. Tapi ada lagi satu nikmat yang lebih baik dari itu apa? Taqwal qulub, hati yang baik, hati yang soleh Bapak Ibu ya.
Jadi harta tidak punya, badan sering sakit-sakitan, tapi hatinya baik, hatinya bersih, hatinya soleh. Ini nikmat paling tinggi yang diberikan Allah kepada kita ketika punya hati yang baik, hati yang soleh. Gak kaya, ya miskin, ya miskin orangnya miskin, tapi kelihatannya kok bahagia terus. Pernah nggak Pak? Lihat orang yang biasa-biasa saja hartanya, tapi keluarganya tentram, rumahnya masih dikontrakan, tapi tidak terlihat ada piring melayang keluar rumah misalkan, tidak ada suara gombrang-gombreng misalnya ribut, adem kelihatannya. Kalau ketemu orang ceria, ngobrol, ketawa-ketawa terus, kelihatan bahagia. Kita banyak menemukan orang-orang yang dalam harta tidak banyak Bapak Ibu sekalian, tapi senangnya luar biasa. Kenapa dia bisa senang? Karena punya takwal qulub namanya Pak. Karena hatinya baik, hatinya soleh. Kenapa hatinya soleh? Karena dia menerima ketetapan Allah, menerima takdir, menerima ing pandum, ya, menerima bagian hidupnya. Enak gitu ya. Orang sakit, ya badannya, tapi karena hatinya soleh, melihat sakit itu apa? Sebagai cara Allah melebur dosa-dosanya. Istighfar males, ya, sholawat males, ya udah sakit, sabar, terlebur dosa-dosa kita. Kalau sabar. Tadinya istri jarang bikin sop ayam, tapi pas kita sakit Bapak gimana? Lah dibikinin, lumayan kan? Makanya sekali-kali pura-pura sakit Pak ya, biar menunya meningkat, jangan tempe maning ya. Oh gitu. Ya kan makanya harus pura-pura sakit biar enak gitu kan. Pura-pura sakit yang enak gitu kan. Saudara yang jauh jarang nengokin kita, pas ngedengar kita sakit, ada di rumah sakit, datang bawa tentengan. Karena sakit itu nikmat ya untuk orang-orang yang soleh. Tapi ujungnya yang paling penting Pak ya, wala yahsulu taqwal qulub illa bi'ilmin tatlubuhu fi majalisil ulama. Tapi hati yang baik itu Bapak Ibu sekalian gak bisa kita dapetin kecuali dengan pelantaraan ilmu yang kita dapatkan di majelis-majelis taklim. Kalau ingin hatinya soleh Pak, ya jangan kursus ke mana gitu Pak ya, ya datanya ke majelis ilmu. Kalau ingin punya hati yang baik, di mana Bapak diajarkan sabar, di mana Pak kira-kira? Di majelis ilmu apa di majelis dangdutan Pak? Berantem di dangdutan Pak ya. Gimana caranya supaya ridho sama takdir Allah yang pahit-pahit? Ya di majelis ilmu diajarkannya Pak. Ibu gimana supaya tidak iri sama tetangga, masih muda, punya mobil 4, suami ibu misalkan udah 60 tahun gak punya apa-apa, iri sama tetangga, gimana? Supaya tidak iri diajarkannya di mana? Di majelis ilmu. Supaya sabar, supaya tawakal, supaya terus syukur kepada Allah, ada di majelis. Maka yang digarisbawahi, agar kita punya hati yang soleh, agar punya hati yang baik, sekalipun nanti hartanya tidak banyak, badannya sering diuji sakit, hidupnya tentram kalau hatinya soleh. Tapi hati soleh ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan hadir ke majelis ilmu. Maka sebagian ulama mengatakan min alamatil fasil, tandanya, cirinya orang yang gagal mencari ilmu Pak, cirinya nih. Jadi kurang manfaat nyari ilmunya. Kalau ada orang habis datang ke majelis ilmu Bapak Ibu sekalian, keluar dari musola as-syariah, kata para ulama, hatinya merasa lebih soleh dari orang lain. Itu orang gagal mencari ilmu. Keluar dari majelis taklim merasa orang yang tidak ngaji derajatnya lebih rendah di hadapan Allah menurut kita. Sombong. Jadi kalau Bapak Ibu habis datang ke majelis ilmu, pulang ke majelis ilmu petang-tang peteng-teng, saya paling soleh, saya paling banyak ngerti ilmu agama, saya yang pahalanya banyak di kampung ini, karena setiap majelis didatangi misalnya, itu orang gagal, kata para ulama. Kenapa? Karena hatinya tidak takwal qulub, hatinya tidak soleh. Nah itu pentingnya hadir ke majelis ilmu. Jadi mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan istiqomah,
Yang sudah istiqomah tambah istiqomah. Yang masih kumat-kumatan, kadang berangkat, kadang tidak, dikasih puyeng dikit izin, dikasih gerimis dikit izin. Mudah-mudahan diberikan istiqomah. Karena dengan hadir ke majelis ilmu, kita akan memperoleh hati yang soleh, hati yang baik. Baiklah jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idahi Aqidatil Islamiyah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa salah satu hal yang harus kita imani, Bapak Ibu, yang harus kita yakini dalam hidup ini, bahwa setiap kita Allah telah menakdirkan segala hal kepada kita semua. Jadi Allah sudah bukan hanya menciptakan kita Bapak Ibu di dunia ini, tapi Allah sudah menakdirkan segala hal kepada kita. Jadi ibu nanti ada sakit, bapak nanti ada senang, ada susah, miskin, kaya, itu semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. Kita harus yakin bahwa apapun yang kita jalani hari ini, Bapak Ibu sekalian, bapak istrinya siapa, ibu suaminya siapa, anaknya 4, yang pertama sukses, yang kedua sedang, itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu, dan kita harus mengimani itu. Gak boleh tidak Pak ya, harus mengimani itu. Bahkan ketetapan-ketetapan itu kata Rasulullah diciptakan atau ditetapkan oleh Allah qabla ayyahluqas samawati wal ard bi khamsina alfi sana. 50.000 tahun Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, kita sudah dicatat oleh Allah bakal apa di dunia ini. Bakal celaka, bakal miskin, bakal kaya, bakal pinter, bakal senang majelis ilmu, bakal jauh dari ulama, itu sudah ada ketetapannya semua. 50.000 tahun Bapak Ibu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita tinggal menjalaninya saja hari ini. Namanya qadarnya. Dulu kodoknya, sekarang qadarnya, dan harus diimani. Nah kemudian selanjutnya setelah mengimani qada dan qadarnya Allah, halaman 52, al-khatimatu fi masaila muhimmatin. Nah ini kita sebenarnya sudah sempurna ya mempelajari tauhid, iman kepada Allah, sudah sampai qada dan qadar. Al-khatimatu fi masaila muhimmatin, penjelasan terakhir. Penjelasan terakhir tentang permasalahan-permasalahan penting. Jadi ada permasalahan-permasalahan penting dalam ilmu tauhid. Tattabi'u ma salafa nuqilat anis salaf. Ya. Jadi ini penjelasan terakhir tentang permasalahan-permasalahan penting yang harus kita ingat-ingat terus terkait ilmu tauhid. Yang ini dinukil, yang ini diambil dari penjelasan para ulama-ulama salaf. Di Bapak Ibu sekalian, kita beragama itu tidak boleh nyari sendiri. Ya, baca buku saja, denger ini saja, enggak. Harus punya guru, harus punya panduan manusia, gitu ya. Jangan hanya mengandalkan, silakan baca buku yang banyak, tapi harus punya guru, mursyid yang menunjukkan maksudnya apa ayat ini, maksudnya apa hadis ini. Jangan sampai belajar sendiri. Man la syaikha fa syaikhuhus syaiton, kata para ulama. Siapa yang hanya membaca, gak punya guru pembimbing, maka gurunya adalah setan. Ada bisikan-bisikan nanti ya. Akan banyak ajaib, akan banyak hal-hal yang aneh. Biasanya orang-orang yang nyeleneh itu gurunya gak jelas Pak. Ada tiba-tiba ada orang fatwa begini, diselidik, oh pesantren enggak, oh cuma baca buku apa misalkan. Tapi kalau yang biasanya jelas sanad keilmuannya, biasanya Pak umumnya fatwa-fatwanya umum seperti yang lain. Nah jadi masalah-masalah penting ini dinukil daripada ulama salaf. Ya, siapa ulama salaf itu? Manhum ulama salaf. Siapa ulama salaf yang kita harus terus berpegangan kepada beliau. Jadi jangan berpikiran begini Bapak Ibu, kita kan punya Nabi Muhammad, langsung aja kepada Nabi Muhammad. Nah ini ya, back to Al-Quran dan hadis. Ya bagus, bahasanya sih bagus Pak ya, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Orang awam yang pas-pasan ilmu agamanya Pak ya,
wow ini benar nih, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis itu tulisan Pak ya. Bapak kalau baca, ngambil Al-Quran, dibuka, dapat ilmu apa dari Al-Quran itu Pak? Nggak dapat ilmu apa-apa. Bapak baca surat Al-Jin atau surat misalkan surat Ar-Rahman, ada ayat misalkan, kira-kira dapat pemahaman nggak dari ayat itu Pak? Nggak bisa. Al-Quran itu akan menjadi petunjuk, bukan hanya dibaca, tapi dibimbing oleh orang yang paham Al-Quran. Nah, orang-orang yang paham Al-Quran ini salah satunya adalah para ulama. Gitu Pak ya. Jadi jangan beranggapan, oh kalau ikut ulama berarti nggak ikut Al-Quran, nggak ikut Nabi. Gitu ya. Padahal ulama ini gurunya adalah tabi'ut tabi'in, gurunya adalah tabi'in, gurunya adalah sahabat, sahabat gurunya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad gurunya malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Allah Subhanahu. Jadi jangan khawatir Bapak kalau ada istilah ulama salaf, gak usah ulama-ulama lagi, ulama kan manusia, pasti ada salahnya, gitu ya. Iya, ulama pasti ada salahnya. Kalau kita bagaimana? Kalau kita yang langsung memahami Al-Quran ada salahnya apa? Banyak salahnya lagi nanti. Oh gitu ya. Jadi memperkecil kemungkinan salah. Nah jadi ulama salaf itu adalah siapa? Ulama salaf itu adalah ahlul qurunis salasa al-mufaddalah. Jadi ulama salaf itu adalah orang-orang alim, ulama-ulama ya, orang-orang ngerti agama yang hidup sekitar abad 1 sampai abad ketiga. Sekarang abad keberapa Bapak Ibu? Abad 20 ya. Kalau di Islamnya abad 14, sudah 1400 kita. Jadi ulama yang hidup lahir antara abad 1 sampai abad ketiga, tahun ke-1 sampai tahun 300 Hijriah, itu namanya ulama salaf. Kita itu ikut kepada mereka-mereka. Gitu ya. Nah, diselidiki ternyata ulama salaf itu di dalamnya itu 3 generasi. Ada generasi sahabat. Jadi sahabat Nabi itu ulama salaf namanya Bapak Ibu sekalian. Karena hidup di antara abad ke-1 sampai abad ketiga. Nah, bukan hanya sahabat, generasi kedua ada tabi'in. Kebanyakan tabi'in itu adalah ulama salaf. Karena hidupnya kisaran antara 1 sampai 3 abad. Dan terakhir ada namanya tabi'in, santrinya, muridnya para tabi'in. Jadi kalau kita melihat misalkan Imam Syafi'i, yang kita ikuti madhabnya, Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijrah, 150 Hijriah bisa ya. Wafatnya tahun 204. Kira-kira salaf bukan Pak? Ya, ulama salaf Imam Syafi'i, karena hidup ya pada sekitar 150 sampai 200, di bawah 300. Imam Malik lahir tahun 79. Wafat tahun lahir tahun 90 Hijrah, wafat tahun 179. Juga termasuk ulama salaf. Ada lagi ulama Imam Ghazali, kita sering dengar Bapak Ibu sekalian ya. Imam Ghazali itu lahir tahun 450 lahirnya Pak. Wafatnya tahun 505 Hijriah. Kira-kira ulama salaf bukan? Bukan ulama salaf, karena sudah abad keempat, abad kelima. Nanti namanya ulama kholaf. Ada salaf, ada kholaf. Jadi ulama dulu. Nah, yang kita ikuti, yang kita pegang, ya ulama kholaf juga diikuti. Tapi dalam kitab-kitab kuning biasanya terdengar sering ulama-ulama salaf, salafus solihin. Nah, salafus solihin ini jamaah sekalian, ulama-ulama tadi itu diikuti karena memiliki sesuatu ya yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Nah, jadi cirinya ulama salaf Bapak Ibu sekalian yang kita ikuti perilakunya, fatwanya. Yang pertama kata para ulama adalah al-i'timad lin nusus. Jadi dikatakan ulama salaf itu pertama karena dia memenuhi persyaratan. Setiap fatwanya, setiap gerak-geriknya selalu berlandaskan dalil. Ya. Al-i'timad lin nusus, selalu ada nasnya, ada teksnya. Dia ngomong begini karena ayat Qur'annya begini. Dia fatwa begini kan ada hadisnya begini. Dia melakukan ini karena fatwanya terus. Setiap yang diucapkan, gerak-geriknya semuanya apa?
ada dalil Al-Quran dan hadis. Ini ciri ulama salaf ya. Makanya tadi saya sudah singgung dari awal Bapak Ibu, jangan takut kalau ikut ulama, karena ulama itu gerak-geriknya Pak pasti ikut Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu ya. Bahkan ada santri-santri itu sudah terdoktrin ya, kalau gurunya melakukan itu berarti dalam syariat boleh. Gampangnya begitu Pak ya. Jadi kalau guru kita tidak melakukan, oh berarti tidak boleh. Sampai urusan politik Bapak Ibu sekalian ya. Kalau gurunya nyoblos nomor 10, ada nggak Pak? Ini namanya juga contoh Pak ya. Muridnya otomatis nomor 10. Kenapa? Guru saya nggak mungkin nyoblos 10 kecuali hasil ijtihadnya, hasil istikharahnya. Nggak main-main. Dalam urusan politik pun sami'na wa ata'na. Apalagi urusan agama. Nah gitu ya. Maka ketika ada orang-orang alim, orang-orang pinter yang hidup tahun 1 Hijrah sampai 300 Hijriah ya, atau abad 1 abad ketiga, tapi pendapatnya, fatwanya bertentangan dengan Al-Quran hadis. Ada ngakunya ulama misalkan, tapi fatwa-fatwanya ketika ditanya nggak jelas dalilnya, ditanya sumbernya dari mana nggak tahu. Nah itu dulu ada ketika abad 1 sampai abad ketiga ada aliran namanya Al-Musabbihah ya. Ada aliran tauhid namanya Al-Musabbihah. Al-Musabbihah ini sekalipun di dalamnya konon katanya ada para ulama, tapi tidak dikatakan ulama salaf walaupun hidupnya abad ke-1 sampai abad ketiga. Kenapa tidak dikatakan ulama salaf? Karena ada fatwa-fatwa mereka yang bertentangan dengan Al-Quran. Apa? Salah satunya bahwa kata mereka Allah itu sama dengan makhluknya. Makanya disebut Al-Musyabbihah. Musyabbihah itu kelompok yang menyamakan Allah dengan kalau kita punya tangan, Allah juga punya tangan kata mereka. Kalau kita punya mata seperti ini, Allah pun punya mata seperti ini. Maka Al-Musyabbihah ini kesepakatan ulama, bukan ulama salaf sekalipun hidupnya antara abad 1 sampai abad ketiga. Kenapa? Karena fatwanya bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran. Dalam Al-Quran kita sering baca, laisa kamislihi sayun wa huwa sami'ul basir. Laisa kamislihi sayun kata Allah, Allah itu tidak ada yang menyerupai apapun. Berbeda dengan makhluknya. Yang menciptakan dengan yang diciptakan pasti beda. Air dengan yang bikin air pasti beda. Musola dengan yang bikin musola pasti beda. Nah gitu ya. Makanya Al-Musyabbihah tidak dikatakan ulama salaf karena tidak i'timad lin nusus, tidak berpegangan kepada Quran dan hadis. Yang kedua, ulama salaf itu cirinya adalah al-iltizam bi ahlaki syarafil anam. Akhlaknya mirip-mirip sama Rasulullah, walaupun tidak semuanya Pak ya. Jadi nggak ada yang blag 100% kayak Rasulullah, nggak bisa Pak ya. Ada orang kayak Rasulnya di dermawannya Pak ya, tapi di ngomongnya mungkin belum seperti Rasul. Ada orang sopannya seperti Rasul, tapi membantunya sayang kepada tetangga tidak seperti. Kalau umatnya tuh ada yang mirip tapi nggak blag 100% Pak. Ada kurang-kurangnya gitu ya. Ya Bapak yang mirip kayak Rasulnya Bapak, wajah sudah pasti enggak Pak ya. Karena hidungnya juga udah 2 cm paling Pak ya, nggak ada yang berapa. Kulitnya mungkin nggak mirip, apanya nggak mirip, tapi mungkin ya semangat ibadahnya. Contoh apa benar ini Pak? Semangat ibadahnya Ibu ya. Kemudian apa saja pasti ada yang mirip. Nah para ulama-ulama salaf ini gerak-geriknya, akhlaknya banyak mirip dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, at-tasamuh fi ikhtilafat, bahwa ulama salaf itu selalu toleran, selalu menerima perbedaan, ya nggak merasa paling benar sendiri, Pak. Kita menemukan orang kalau sudah A ya A udah, ini yang paling benar, ya gurunya yang paling benar. Nah itu misalkan Pak ya. Nah ulama-ulama salaf itu ada tasamuh. Tasamuh itu toleran, bahwa kebenaran itu bisa berbentuk macam-macam gitu ya. Nah ini tasamuh. Imam Syafi'i akan menghormati apa?
pendapatnya Imam Maliki. Imam Maliki akan menghormati pendapatnya Imam Syafi'i. Kunut dengan yang tidak kunut ya saling menghormati sudah. Kalau bukan urusan yang mendasar tentang Allah itu satu misalkan, ya kalau masalah kunut, kalau masalah isbat sawal, kalau Muhammadiyah misalkan Pak ya, lebih dulu, NU lebih akhirnya, itu sih masalah-masalah biasa Pak ya. Kita harus legowo dengan perbedaan-perbedaan, tasammuh. Jangan sampai sesama orang Islam masalah gontok-gontok. Kita kadang tolerannya sama non-muslim. Sama yang non-muslim hormat, menerima. Natal bagus ya. Tapi isbat Ramadan, wah ledek-ledekan. NU Muhammadiyah ledek-ledekan, Naksabandiyah ledek-ledekan. Ya, 4 hari lagi mau Ramadan, sudah ada yang udah puasa, langsung dibikin status aliran opo iki ya. Tuh. Itu malah ada yang mengatakan sesat. Ya. Sementara kalau ada peringatan Natal, kita ngomongnya gimana? Selamat hari Natal, mudah, wah macam-macam. Nah, kita ini sesama orang Islamnya justru tidak toleran, sama non muslimnya malah toleran gitu ya. Nah, ulama-ulama itu tasammuh. Ulama salaf itu punya toleransi yang sangat tinggi. Imam Syafi'i bisa jadi debat dengan muridnya, tapi setelah debat ya biasa lagi gitu ya. Malah ada di kisah-kisah itu Imam Syafi'i debat dengan muridnya Imam Yunus bin Abdil A'la namanya. Debat, wah bang ping ya. Guru sama murid itu boleh berbeda Pak, tapi tetap ada tata krama. Boleh berbeda pendapat gitu ya. Apalagi udah sama-sama, makanya Imam Malik gurunya Imam Syafi'i berbeda pendapatnya gitu ya. Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Hambali berbeda pendapat. Jadi boleh-boleh saja berbeda gitu ya. Yang nggak boleh itu merasa paling benar sendiri, mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan amalan-amalan di luar kita. Nah, sampai banyak sekali kejadian-kejadian perbedaan pendapat. Nah, apa masalah-masalah penting dalam ilmu tauhid kata para ulama salaf? Soal di sini, hal yajuju takallum bidatihi ta'ala bil akli. Apakah boleh, hal yajuju apakah boleh at-takallum berbicara fidatihi ta'ala bil akli, tentang datnya Allah menggunakan akal saja. Bolehkah kita membahas datnya Allah Pak ya? Zatnya Allah hanya mengandalkan akal saja. Allah tuh dat ya, bukan sifat ya, dat. Kalau dat itu fisiknya. Bolehkah kita membicarakan fisiknya kalau di manusia Pak ya, fisiknya Allah dengan hanya mengandalkan akal saja? Harus diingat-ingat kata para ulama, la yajuju, tidak boleh at-takallumu fi datihi ta'ala bil akli, membicarakan, membahas dat Allah dengan hanya mengandalkan logika saja. Jadi Allah tuh kayak-kayaknya begini tangannya, ada tangan kayak ini. Nggak boleh pembahasan itu Pak ya. Tidak boleh membahas apalagi mendalam tentang zatnya Allah, tentang zatnya tidak boleh menggunakan akal. Mengapa? Li'annal aqla qasirun an idraki dzatil khaliq subhanahu wa ta'ala. Mengapa tidak boleh membahas zatnya Allah, fisiknya Allah dengan menggunakan akal saja? Karena akal itu qasirun, kemampuannya terbatas Pak. Betul nggak Pak? Akal ini terbatas kemampuannya. Nggak ada orang pinter-pinter banget, nggak ada. Ada pasti titik kelemahnya tuh ada orang. Jadi jangankan mikir zatnya Allah, fisiknya Allah, ciptaan Allah saja banyak di semesta ini yang kita nggak paham Pak. Banyak yang kita nggak ngerti. Angin saja Pak ya. Bapak tiap hari menghirup udara, menghirup angin. Ketika diminta coba bahas angin, angin itu warnanya kayak apa Bapak Ibu? Ya udah mentok Pak. Angin itu kira-kira beratnya berapa kilo angin tuh? Kira-kira angin itu bahannya dari apa? Kok bisa adem gitu? Udah, profesor mana yang bisa Pak? Akal itu nggak bisa tuh Pak ya. Itu baru ciptaannya angin saja. Belum nanti awan dari apa, air Pak. Air dari apa bahannya Pak? Air dari apa Pak kira-kira? Ya, air dari embun dari apa nanti kan? Ya, air itu dari apa? Kok bisa begitu, dari apa? Udah mentok kita. Ya mungkin ada pengetahuan Pak kita ya, 1, 2, tapi pas ke 4, 5, 6 udah mentok kita. Akal tuh udah nggak bisa.
nggak nyampe kita tuh. Makanya nggak boleh akal ini jadikan alat untuk memahami zatnya Allah. Karena ciptaannya saja kita banyak yang tidak mampu dipahami. Bapak ketika ditanya sama anaknya, Bapak, Bu, 10 tambah 10 berapa Pak? Kira-kira berapa Pak? Masih bisa akal kita nangkep 10 tambah 10 20. Tapi kalau udah agak panjang aja 10 tambah 10 dikali 11 ditambah 15 dibagi 3 berapa? Ya udah nyerah. Wallahu alam. Udah nggak kekejar akal kita tuh Pak. Paling perkalian juga sampai 3 kali 3 masih bisa Pak ya. Tapi kalau 7 kali 8 udah loading tuh Pak. Udah. Kecuali kalau duit yang dihitung Pak ya. Kalau angka-angkaan mah. Nah ini akal kita itu qasir kata para ulama. Makanya akal ini jangan dijadikan satu-satunya alat untuk memahami zatnya Allah. Gitu Pak ya. Ini yang harus dipahami kata para ulama. Jangan memahami zatnya Allah dengan mengandalkan akal. Karena akal itu qasirun an idrak. Kemampuannya terbatas untuk memahami zatnya Allah. Nah yang kedua, fakullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalika. Yang kedua harus diingat-ingat Pak, jika terbersit ya, jika terbesit di hati kita tentang zatnya Allah, ini sebenarnya sudah dipelajari Pak ya. Makanya ini khotimah ya, penjelasan terakhir. Gitu. Jadi apapun yang terbersit Bapak Ibu di hati dan di pikiran kita tentang zatnya Allah, buru-buru katakan kepada hati dan pikiran kita, fallahu bi khilafi dzalik. Allah tidak seperti itu. Karena gangguannya orang bertauhid itu Pak akan dibayang-bayangi. Allah tuh kayak gimana sih? Ada sesekali tuh ada Pak. Kita kan belajar tauhid harus. Saya kan kalau nyembah pasti kan ada sembahannya, bentuknya ada gitu. Itu harus kelihatan. Allah tuh sebenarnya kayak gimana kita nyembah Allah itu dari usia 15 tahun, dari usia balik sampai usia sekarang, pengen tahu Allah tuh kayak gimana. Akhirnya diraba-raba tuh. Jangan-jangan Allah tuh jangan terus. Nah, ketika ada pikiran itu dalam pikiran dan hati kita, kata ulama tauhid, cepet-cepet dilawan. Fallahu bi khilafi dzalik. Allah tidak seperti yang kita pikirkan zatnya, tidak seperti yang kita bersihkan dalam hati. Itu dua Pak yang harus diingat-ingat. Kemudian yang terakhir, idza kanal aqlu la yudraku dzatahu ta'ala. Kalau akal, kata para ulama, kalau akal tidak bisa digunakan untuk memahami zatnya Allah. Akal ini nggak bisa digunakan untuk memahami zatnya Allah. Fa kaifal wusulu ila ma'rifatihi ta'ala. Lalu bagaimana kita supaya kenal sama Allah? Akal nggak boleh difungsikan untuk memahami zatnya Allah. Lalu bagaimana kita bisa wusul, bisa sampai kepada ma'rifatul, kenal Allah? Kita kan di hidup ini biar kenal sama Allah. Kuntu kanzan makhfiyan, kata Allah. Saya ini sesuatu yang tersembunyi, nggak kelihatan, kata Allah. Fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa, kata Allah. Saya ini akhirnya karena sesuatu yang tersembunyi, aku ciptakan makhluk untuk apa? Agar saya dikenal oleh makhluk, agar makhluk itu ma'rifatullah, agar kenal Allah. Jadi salah satu tujuan Bapak Ibu kita semua diciptakan Allah di dunia yang gak lama ini adalah ma'rifatullah, supaya kenal sama Allah. Bukan ibadah dulu Pak, kenal dulu sama Allah. Nah kalau orang udah kenal, nanti bisa mempraktekkan ayat ini Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa itu Pak artinya? Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Nggak mungkin bisa ibadah kalau nggak kenal sama Allah, nggak bisa Pak. Pak Eko jam 2 malam ada yang telepon misalkan. Jam 2 malam Pak Eko ditelepon. Biasanya belum tidur misal jam 2 malam. Masih ngitung-ngitung berapa saldonya kan. Ya biasanya kalau DKM kan mainannya begitu Pak ya. Bendahara, ketua DKM kan mikirin segala-gala. Jam 2 malam ada nomor asing masuk ke HP-nya, diangkat sama Pak Eko. Assalamualaikum Pak, tolong Bapak sekarang keluar dari rumah bawa uang 10 juta.
nggak menyebut nama Pak Eko. Bapak tolong keluar dari rumah bawa uang 10 juta. Kira-kira pertanyaan saya, Pak Eko mau nggak nurut keluar rumah bawa 10 juta? Kenapa Pak Eko nggak mau keluar rumah bawa uang 10 juta? Karena Pak Eko nggak kenal sama orang ini, jadi nggak nurut sama orang itu. Paham nggak Pak? Jadi Pak Eko nggak mungkin keluar dari rumah jam 2 malam ditelepon, disuruh bawa uang 10 juta, karena yang nelepon Pak Eko nggak kenal, makanya nggak nurut. Gitu ya. Jadi kalau kenal jam 2 malam sudah ada nomornya. Haji Lutfi Mutawalli jam 2 malam nelepon, Pak Eko keluar yuk ngopi. Kira-kira gimana? Alhamdulillah, lagi mumet ini nyari temen. Kenapa nurut sama Pak Ustadz Lutfi? Karena kenal sama Ustadz Lutfinya. Sama juga kita ketika ibadah sama Allah. Kenapa kita males tahajud? Disuruh tahajud sama Allah nggak tahajud. Disuruh sodako nggak sodako. Disuruh ngebantu orang nggak. Karena kita belum kenal sama Allahnya. Allah tuh ya Tuhan saya aja Pak. Padahal lebih dari itu Allah itu ya. Makanya kalau ingin ibadahnya maksimal, semangat ibadahnya terus meningkat, maka syaratnya adalah ma'rifatullah. Nah, kata para ulama, kalau akal ini nggak digunakan, lalu bagaimana kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita tidak memahami zatnya Allah, gimana supaya kita kenal sama Allah? Ya, dan dari kenal kepada Allah ini nanti kita akan gampang beribadah. Nurut itu kalau udah kenal Pak. Nurut itu kalau sudah nggak mungkin kita nurut sama orang yang nggak kenal. Itu ya. Nah, bagaimana caranya? Anna ma'rifatahu ta'ala tahsulu bi ma'rifati sifatihi. Untuk mengenal Allah tidak perlu mengenal zatnya Allah, fisiknya pada itu ya. Untuk mengenal Allah cukup dengan mengenal sifat-sifat Allah saja. Kan kita tuh ada zatnya, ada sifatnya. Ini ada dat tuh ada fisiknya, ada mata, ada tangan gitu ya. Kita bisa mengenal seseorang, karakter orang tuh ya dari sifatnya sehari aja. Bapak bisa mengatakan tetangga Bapak baik dari mana, Pak? Oh, bukan karena ganteng, bukan, Pak. Oh, bukan karena banyak duit, bukan. Gimana dia cara ngomong sama kita? Gimana dia kalau diundang sama acara kita datang apa enggak? Gimana dia kalau kita lagi susah bantu apa tidak? Kalau diundang nggak pernah datang ya. Kemudian kalau kita hajat nggak pernah nongkrong ya, walaupun nggak kerja misalkan, yang penting kan guyub gitu ya. Misalnya, ya kita akan gimana tetangga kita? Ya jelek, orang jelek misalnya. Jadi dengan hanya mengenal sifat-sifat tetangga kita akan mengenal sifat atau karakter daripada tetangga kita. Jadi cukup kita mengenal sifat-sifat Allah, maka insya Allah kita akan mengenal Allah. Allah qiyamu binafsihi, Allah punya sifat ilmu, Allah punya kudrat, Allah punya iradah, sama basar kalam. Dengan mengenal sifat 20 itu sebenarnya kita sedang mengenali Allah secara mendalam. Tidak usah Allah itu fisiknya seperti apa, tidak perlu begitu. Yang penting kita kenal, oh Allah tuh alimun, maha tahu. Akhirnya apa? Kita gerak-gerik kita hati-hati karena Allah maha tahu. Oh Allah tuh apa? Al-basar, maha melihat. Oh Allah itu sami'un, maha mendengar. Hati kita dalam hati ngomong apa nih? Ada jamaah malam ini kapan selesainya ngaji? Aduh, suwe banget ini katanya ya. Lama. Ada itu hati yang begitu tuh. Saya mah nggak tahu Pak. Udah pokoknya duduknya juga udah gonta ganti aja dari tadi. Udah dalam hati, aduh ini ngaji lama bener, udah sejam lebih. Lama bener nih kalau ustadz ini kalau ngajarin. Nggak 30 menit aja gitu kan. Misalnya As-Sami, Allah maha melihat, maha mendengar. Itu urusannya dengan Allah, bukan dengan saya itu Maya. Itu dosa-dosa hati dia kepada Allah Subhanahu. Nah orang-orang yang tahu sami'nya Allah, basornya Allah, gerak-geriknya akan hati-hati Pak. Nah itu pentingnya kita kenal sama Allah, gerak-geriknya hati-hati. Ibadah ketika sendirian ya tetap semangat, karena yang Allah tetap melihat. Jangan ketika dilihat orang sodakonya 100.000,
nggak ada orang 2.000. Nah ini nggak yakin banget bahwa Allah itu maha melihat. Berarti dia taunya apa? DKM-nya maha melihat, bendaharanya maha melihat, Allahnya tidak ada. Tapi kalau orang sudah kenal bahwa Allah itu sami'un basirun, maha melihat, ibadah di tengah malam, suasana gelap, mati lampu, tetap ibadahnya maksimal. Nggak ada istri, nggak ada anak, nggak dilihat guru, ibadahnya tetap bagus. Karena dia tahu Allah al-basir. Itu manfaatnya kalau Bapak kenal Allah. Itu barangkali jamaah sekalian, karena hatinya sudah macam-macam pikirannya, Pak. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa satu persatu meyakini dalam hati bahwa tidak diperkenankan membahas zatnya Allah dengan akal saja, karena akal kemampuannya terbatas. Apapun yang terbersit di pikiran dan hati kita tentang zatnya Allah, cepat buru-buru dihapus. Allah tidak seperti itu. Dan yang terakhir, bahwa mengenal Allah, yang nantinya dengan mengenal Allah itu akan bisa ibadah kita kepada Allah, akan bisa lebih semangat lagi ibadah, itu bisa dilakukan dengan mengenal satu persatu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup barangkali ada yang ditanyakan Bapak atau Ibu. Cukup apa? Saya mau nanya, Pak Ustadz. Kita sering mendengar ulama berkata, jadikan perbedaan itu rahmat. Tapi kenyataannya kalau di masyarakat berbeda itu apa ya? Seolah-olah itu musuh, Pak Ustadz. Nah, baik berbeda pandang politik, baik berbeda masalah khilafiyah, masalah tadi maulid ubid atau enggak musuh. Jadi itu gimana buat mensikapi perbedaan itu rahmat, Ustaz? Ya. Perbedaan itu rahmat. Itu hadis Nabi sebenarnya ya. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku adalah rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Nah, ummati di sini kata ahli hadis bukan umat orang awam kayak kita, Pak. Ikhtilafu umat itu ikhtilafu ulama'i. Perbedaan ulama, perbedaan orang berilmu itu jadi rahmat. Kalau perbedaan orang awam ya jotos-jotosan, Pak. Gitu, Pak ya. Jadi perbedaan umat, perbedaan itu menjadi rahmat adalah perbedaan yang timbul dari orang-orang alim, orang-orang yang ngerti. Kalau orang awam ya emosi bawaannya, Pak. Kalau orang alim ya, ketika ada orang kunut misalnya berbeda, oh dia Imam Maliki. Ada yang kunut, oh ini imam, oh ada imamnya semua, nggak apa-apa, udah. Kan jadi nggak ada perpecahan, gitu Pak ya. Jadi itu dan menjadi rahmat. Saya sering mencontohkan bahwa ikhtilaf ulama rahmat itu ketika umroh atau haji, tawaf. Tawaf itu kan syaratnya harus punya wudhu, Pak ya. Harus seperti sholat, punya wudhu. Bapak kalau pakai madhabnya Imam Syafi'i, ketika tawaf di Mekah itu masyakotnya luar biasa. Nempel kulit sama orang Al-Jazair, nempel kulit perempuan maksudnya Pak ya, sama perempuan misalkan nempel batal, kemudian balik lagi ketika haji, capeknya luar biasa. Ada ulama yang mengatakan bahwa tempelan kulit dengan perempuan orang lain itu tidak batal, Imam Maliki. Jadi Bapak ketika tawaf misalkan ribuan orang ketika haji, ini kalau ketika baru satu putaran tawaf batal wudunya, wudu dulu ya, nyari apa? Keran air, baru udah 2 langkah ketempel lagi sama perempuan, waduh capeknya luar biasa. Nah pada saat itu ada pendapat ulama lain yang tempelan kulit dengan perempuan orang lain, yang perempuannya ya, perempuan lain itu tidak batal wudunya. Maka sementara namanya intiqalul madhab, berpindah madhab sementara kepada Imam Malik, jangan pakai Imam Syafi'i. Nah jadi enak gak tuh akhirnya? Ini yang namanya rahmat tuh di situ. Oh tadinya Pak, tadinya kita capek bolak-balik, sekarang tidak capek bolak-balik. Berarti ini bentuk rahmat dari Allah kepada kita. Tapi perbedaannya Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Tapi kalau Syafi'inya tetangga kita,
maliknya tetangga kita, ya berantem Pak. Lah kamu kenapa? Ini kan terus dalam Al-Qur'annya ribut, dibawa ke Kapolres, Kapolsek urusannya. Jadi harus dipahami Bapak Ibu sekalian, perbedaan yang tidak menimbulkan perpecahan itu perbedaan dari apa? Dari para ulama, orang-orang yang alim, ulama kita kata para ahli hadis. Nah gitu ya. Kenapa para ulama kok ketika berbeda tidak menimbulkan perpecahan apalagi permusuhan? Kenapa? Gitu ya. Karena kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, idza tasa'a ilmu rajul, ya. Ketika orang ilmunya banyak, membaca kitabnya ribuan kitab, ilmunya luas. Orang kalau ilmunya luas, baca kitabnya banyak, literasinya banyak, maka qalla inkaruhu anin nas, maka dia tidak gampang-gampang menyalahkan orang lain. Jadi karena ilmunya Pak, orang bisa nggak apa-apa itu mah ya, itu nggak apa-apa, itu karena ilmunya luas. Kalau nggak luas nggak bisa Pak. Makanya ulama ini kenapa bisa memaafkan orang, kok dia sholatnya begitu, nggak apa-apa itu Maliki, itu karena ilmunya luas. Orang kalau ilmunya cetek Pak, ya gampang nyalahin orang, disangkanya sholat itu ya dengan cara itu aja, padahal ada alternatif lain. Itu Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin perbedaan ini tidak menimbulkan perpecahan, ya harus alim kitanya, harus belajar banyak, harus banyak membaca, harus banyak ngaji. Gitu Pak Eko ya. Jadi itu maksud daripada perbedaan itu, artinya perbedaan para ulama. Gitu. Kita tinggal ikutnya saja. Walaupun fenomenanya sekarang kadang ya ulama juga Pak ya, ada beberapa yang mungkin berbenturan ada. Tapi kita jangan lihat itunya, lihat yang damai-damainya Pak. Kalau ngelihat manusia ya namanya ulama juga manusia Pak ya. Ada titik-titik yang sepertinya kok kayak orang awam, sepertinya Pak ya. Kita ikut ulama-ulama yang tenang, yang damai, yang sejuk, yang ketika toleran kepada berbeda. Cara dakwah aja kan kita saling serang-serangan Pak. Kok dakwahnya begitu? Udah cari ulama-ulama yang nggak apa-apa, yang tenang gitu Pak ya. Itu barangkali. Yang lain ada? Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.